Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita bisa bertemu di pertemuan kelima. Setelah kemarin di pertemuan keempat kita bertemu via Zoom dan Ustazah sudah mengingatkan kepada teman-teman bahwa sesibuk apapun kita tetap harus berusaha melaksanakan semua kewajiban dan tanggung jawab kita secara baik gitu ya, agar jatuhnya tidak zalim gitu kan. Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar materi baru, bab baru tepatnya, yaitu tentang fisika inti dan radioaktivitas teman-teman. Nah, fisika inti dan radioaktivitas ini merupakan masih kelanjutan dari materi sebelumnya, hanya beda bab gitu. Nah, yang pertama yang akan kita pelajari di fisika inti ini adalah tentang penyusun inti dari sebuah atom. Nah, seperti yang telah kita pelajari sebelumnya bahwa sebuah atom itu terdiri dari tiga penyusun. Apa aja? Yaitu elektron, proton, dan juga neutron. Nah, kalau misalnya teman-teman di sini perhatikan, di sini ada massa, ada muatannya gitu kan. Elektron itu seperti yang kita pelajari di teori atom yang terakhir, seperti ini kan bentuknya, dia mengelilingi inti dengan energi-energi tertentu gitu kan. Nah, teman-teman, si massa elektron itu adalah 9,1 sekian gitu ya, kali 10 pangkat minus 28. Nah, beda nih dengan proton dan neutron. Proton dan neutron itu merupakan penyusun inti. Dan sebagian besar massa atom itu, teman-teman, terletak pada intinya. Kenapa? Karena kalau teman-teman lihat di sini, massa proton dan massa neutron itu sama kan? 1,6 kali 10 pangkat minus 24. Massa elektron 9,1 kali 10 pangkat minus 28. Nah, kalau misalnya kita perhatikan, kalau secara kasat mata memang gitu ya, seperti terlihat besar elektron di sini. Tapi kalau teman-teman lihat di sini, pangkatnya nih, kalau misalnya proton dan neutron itu pangkatnya hanya minus 24, berbeda dengan elektron yang pangkatnya minus 28. Logikanya semakin banyak minusnya berarti semakin kecil kan angkanya, berarti dapat dipastikan massa elektron itu jauh lebih kecil dibandingkan massa proton dan neutron. Nah, oleh sebab itu, massa inti suatu atom atau massa suatu atom terletak pada intinya. Nah, teman-teman, kalau teman-teman pernah atau punya tabel periodik, bentuknya seperti ini kan. Nah, di sini biasanya ada nama unsur, ada angka-angkanya. Nah, di sini teman-teman itu ada arti tersendiri. Nah, kalau misalnya kita analogikan seperti ini ada X, ada Z gitu ya. X di sini misal kita lihat ini sebagai Mg gitu ya, magnesium. X di sini merupakan nama unsurnya, atau lebih tepatnya ini tuh lambang unsur sih. Biasanya kalau nama unsurnya ditulis di bawah lambang unsur. Kemudian A itu menunjukkan atau lambang untuk nomor massa. Atau Z dulu deh. Z itu teman-teman lambang untuk nomor atom. Nomor atom itu menunjukkan apa sih? Menunjukkan jumlah proton. Yang harus teman-teman ketahui, jumlah proton itu sama dengan jumlah elektron. Nah, kemudian A itu teman-teman dia lambang untuk nomor massa. A ini lambang untuk nomor massa. Nomor massa itu menunjukkan apa? Menunjukkan jumlah proton ditambah jumlah neutron. Nah, makanya kalau kita mau nyari jumlah neutron, biasanya tinggal dikurangi aja nomor massa dikurangi nomor atom. Maka kita akan dapat besar atau jumlah neutronnya. Nah, contohnya seperti ini. Di sini ada lambang unsur Mg. Mg itu magnesium ya. Magnesium di sini ada angka di atasnya 12. Nah, ini yang dinamakan nomor atom. Bawahnya ada angka 24. Ini yang dinamakan nomor massa. Nah, seperti itu. Nah, kemudian teman-teman di materi fisika inti ada yang namanya defek massa. Nah, teman-teman, defek massa itu dilatar belakangi oleh penelitian para ilmuwan yang menemukan bahwa ternyata contoh nih, misalnya Mg ini. Mg ini kan dia punya nomor atom 12. Otomatis si protonnya 12. Si neutronnya bisa kita cari dari nomor massa dikurangi nomor atom. 24 dikurangi 12, 12 juga. Berarti
Jadi kalau misalnya kita jumlahkan nih massa proton dan massa neutron, misal kita dapat hasilnya 30 gitu ya, misalnya 30. Itu kalau kita jumlahkan secara hitungan massa proton dan massa neutron. Kemudian ketika kita bandingkan dengan massa inti aslinya diukur gitu ya. Ternyata teman-teman, si massa inti magnesium ini tuh lebih kecil dibandingkan massa penyusun proton ditambah neutron. Jadi kalau misalnya tadi massa proton dan massa neutron dijumlahkan 30, ketika diukur massa magnesium ini biasanya hanya 29, sekian. Oh, berarti ada selisihnya, ada kurangnya. Jadi massa inti itu lebih kecil. Nah, si selisih ini, si kurangnya ini tuh kenapa nggak 30 itu, kenapa cuma 29, sekian tuh? Nah, yang sekiannya kemana gitu kan? Dan ini tuh teman-teman nggak hanya terjadi pada magnesium aja, tapi pada semua unsur yang ada dalam tabel periodik biasanya seperti itu. Jadi massa intinya tuh lebih kecil dibandingkan massa penyusun si proton dan neutronnya. Nah, setelah diteliti ternyata teman-teman yang energi yang hilang, bukan energi ya, massa yang hilang itu, selisih massa itu, kenapa sih si energi ikatnya itu kenapa sih si massa intinya itu berkurang dibanding massa penyusunnya? Kemana sih hilangnya? Nah, si massa yang hilang itu ternyata teman-teman digunakan untuk energi ikat inti. Inilah yang dinamakan defek massa. Jadi defek massa itu penyusutan massa inti. Jadi penyusutan itu pengurangan kan, yang disebabkan karena perubahan massa inti menjadi energi ikat inti. Jadi teman-teman, kalau misalnya di sains itu harus ada sebab akibatnya. Jadi gak bisa kita bilang qadarullah nih, si neutron sama si proton ya dari sananya aja mereka bisa bersatu dalam inti atom. Gak gitu. Ternyata untuk menyatukan si proton dan neutron itu perlu energi yang dinamakan energi ikat inti. Dari mana mendapatkan energi untuk mengikat si proton dan neutron? Dari massa yang hilang tadi, gitu ya. Itu yang dinamakan defek massa dan energi ikat inti. Nah, dari teori ini kita bisa menghitung teman-teman, berapa sih besarnya defek massa atau berapa sih besarnya massa yang hilang gitu kan. Sama satu lagi nanti kita bisa menghitung berapa sih energi ikat inti dari suatu atom. Nah, teman-teman, untuk menghitung berapa sih massa yang hilang atau berapa sih defek massa itu, nah logikanya kalau kita mau ngitung massa yang hilang ya udah kita hitung aja massa penyusun proton dan neutron jumlahnya dikurangi massa inti, pasti ada perbedaan kan. Nah, perbedaannya itulah yang dinamakan massa yang hilangnya. Atau secara matematisnya, secara sistematisnya bisa kita tulis seperti ini. Delta M itu lambang untuk defek massa atau bisa kita sebut massa yang hilang tadi, dapat kita peroleh dari ZNP, Z dikali NP. Z di sini apa? Z itu nomor atom gitu kan, nomor atom. Jadi jumlah atomnya berapa sih gitu. Jumlah atom. Jumlah protonnya berapa sih dikali massa proton ditambah A min Z. A min Z itu nomor massa dikurangi nomor atom, atau ini adalah neutron kan. Jumlah neutron dikali massa neutron. Nah, tambahkan hasilnya nanti dikurangi massa inti. Dapat deh. Dapat pengurangan massanya berapa atau massa yang hilangnya berapa, atau bisa kita sebut defek massanya berapa. Nah, dari defek massa ini teman-teman kita bisa mencari berapa sih besar energi ikat inti dalam suatu atom. Jika sebelumnya di fisika klasik kita belajar bahwa untuk mencari rumus energi itu banyak kan, macam-macam. Ada energi potensial, rumusnya MGH, ada energi kinetik setengah mv kuadrat, ada energi potensial gravitasi setengah kx kuadrat, ada energi listrik kaki kurorombe, dari situ kaki per R gitu kan, banyak banget. Nah, kalau di fisika modern kita hanya menggunakan satu rumus aja untuk mencari energi, yaitu menggunakan rumus yang yang dirumuskan oleh Einstein, yaitu E sama dengan mc kuadrat. Nah, M-nya didapatkan dari delta M tadi. C di sini biasanya diubah ke dalam satuan elektron volt, karena yang kita bahas atom kan. Nah, teman-teman, ketika kita konversikan C kuadrat ini ke dalam satuan elektron volt, biasanya kurang lebih 931 mega elektron volt, atau bisa kita singkat 931 MeV. Nah, ini rumus untuk energi ikat inti. Di sini ada konversi nih.
1 SMA sama dengan 931 MeV gitu kan. 1 EV itu, 1 elektron volt itu kalau kita mau ubah ke joule itu sama dengan 1,6 kali 10 pangkat minus 19. Kapan kita menggunakan joule? Kapan kita menggunakan MeV? Nah, teman-teman di sini ada aturannya. Jika delta M yang kita gunakan satuannya dalam kilogram, maka E-nya lebih enak dalam satuan joule. Jika delta M yang kita gunakan dalam satuan SMA, nah maka E yang kita gunakan itu nanti satuannya dalam mega elektron volt. Namun mayoritas yang sering digunakan adalah yang kedua. Biasanya delta M dalam satuan SMA. Karena kalau dalam kilogram itu biasanya gede banget gitu. Kecil banget. Jadi pangkat minus sekian gitu, pangkatnya gede. Makanya lebih enak pakai SMA biasanya, satuan SMA. Nah, itu untuk materi fisika inti pada pertemuan kali ini. Setelah ini, di video selanjutnya Ustazah akan bahas tentang contoh soal dan pembahasannya. Oke, segitu dulu. Kita lanjut di video selanjutnya.